Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Izin memperkenalkan diri, nama saya Faris Widiatama, bisa dipanggil Faris. Saya berasal dari program studi Manajemen Aset Publik kelas 11 dengan NIM nomor absen 12 dengan NIM 4112300038. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang teori hukum Jeremy Bentham. Utilitarianisme sebagai aliran pemikiran. Jeremy Bentham sebagai salah satu tokoh penting dalam aliran utilitarianisme. Utilitarianisme itu sendiri adalah sebuah aliran etika yang menekankan bahwa tindakan manusia harus didasarkan pada prinsip-prinsip menciptakan kebahagiaan sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan. Tindakan manusia dan kebahagiaan. Menurut Bentham, manusia secara alamiah itu cenderung bertindak untuk mencapai kebahagiaan sebesar-besarnya dan menghindari penderitaan. Oleh karena itu, ukuran baik dan buruk dari suatu tindakan bergantung pada apakah tindakan tersebut itu dapat menandakan kebaikan atau tidak. Tujuan hukum dalam perspektif Bentham. Menurut Bentham itu sendiri, tujuan hukum adalah memberikan jaminan kebahagiaan pada individu-individu dalam masyarakat. Dalam pandangan utilitarian, hukum menjadi bermanfaat ketika kehadirannya dapat meningkatkan kebaikan individu-individu. Hukum yang baik dan optimalisasi kebahagiaan. Hukum yang baik, menurut Bentham itu sendiri, harus mengoptimalkan kebahagiaan serta mencegah timbulnya penderitaan dalam masyarakat. Dengan kata lain, hukum yang efektif adalah hukum yang memberikan manfaat besar dalam hal meningkatkan kebahagiaan masyarakat. Keadilan dan pengukuran pelanggaran hukum menurut Bentham. Bentham memiliki pendapat bahwa berat, berat tidaknya suatu pelanggaran hukum diukur berdasarkan seberapa besar kerugian ataupun penderitaan yang dialami oleh masyarakat. Jika suatu tindakan itu tidak menyebabkan kerugian pada masyarakat, maka ukurannya sebagai tindakan jahat itu sangatlah kecil ataupun minimal, sehingga tidak tergolong dalam pelanggaran yang berat. Utilitarianisme menurut Jeremy Bentham. Pendekatan dari utilitarianisme, Jeremy Bentham itu tuh sangatlah menekankan pentingnya kebahagiaan dan pencegahan penderitaan. Dalam konteks ini, tindakan manusia, hukum, dan keadilan. Pandangan ini memiliki tujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih bahagia dan juga adil melalui hukum dan peraturan yang mengoptimalkan kebaikan sebanyak mungkin. Pendapat saya tentang teori Jeremy Bentham. Meskipun Jeremy Bentham itu sendiri memiliki pengaruh yang banyak dalam berbagai aspek hukum dan juga filosofi moral. Teorinya akan tetapi teorinya itu juga memiliki beberapa kritikan. Kritikannya beberapa kritikan juga berpendapat bahwa utilitarianisme yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham itu sendiri dapat mengorbankan hak individu dan keadilan demi kebahagiaan mayoritas. Terlepas dari kritik tersebut, warisan dari pemikiran Bentham itu tetap penting dalam sejarah pemikiran hukum dan etika. Dan teorinya itu juga telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan sistem hukum yang modern. Terima kasih.
Untuk selanjutnya, saya akan membahas tentang teori hukum Hans Kelsen. Teori hukum Hans Kelsen. Profil dari Hans Kelsen itu sendiri, ia lahir di Austria pada tanggal 11 Oktober 1881 dan meninggal pada tanggal 19 April tahun 1973. Kelsen adalah seorang ahli hukum yang dapat juga dikatakan sebagai filosof Austria. Kelsen memiliki darah Yahudi. Di daerah ketika terjadi kebangkitan Nazisme di Jerman dan juga Austria, Kelsen terpaksa keluar dari universitas tempat ia mengajar. Ia kemudian menekan diri ke Jenewa pada tahun 1933 dan kemudian ke Amerika Serikat pada tahun 1940-an. Kelsen itu memiliki tiga teori yang tersohor dalam dunia hukum. Yang pertama itu ada teori hukum murni, yang kedua ada norma dasar, dan yang ketiga ada hierarki norma. Terdapat beberapa manfaat dan dari pemikiran Kelsen yang membuat hukum bersifat otonom. Dengan hukum yang bersifat otonom itu, hukum yang dihasilkan tidak tersandera oleh berbagai macam kepentingan politik ataupun kekuasaan yang ada. Hukum yang dihasilkan juga untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan suatu pihak tertentu. Dan untuk mengontrol kekuasaan penguasa agar tidak terjadi kekuasaan yang sewenang-wenang. Namun, teori hukum yang klasik sendiri tidak relevan dengan konteks perkembangan masyarakat dan zaman dalam hukum dewasa ini. Dikatakan tidak relevan itu dengan zaman karena setiap unsur kehidupan bernegara wajib saling memotong antara satu sama lain. Begitu juga dengan hukum, wajib saling menopang dengan unsur-unsur di luar hukum itu sendiri seperti politik, moral, agama, ekonomi, dan juga sosial budaya. Oleh karena itu, hukum tidak dapat berdiri sendiri karena ya harus ditopang oleh beberapa aspek-aspek unsur-unsur tersebut yang saya sebutkan sebelumnya seperti agama, moral, politik, ekonomi, dan juga sosial budaya. Dan ada beberapa catatan terkait teori hukum murni. Harus diakui bahwa teori Carlsen ini tuh yang memundurkan hukum berangkat dari latar belakang kehidupannya di bawah kekejaman Nazi yang menjadikan hukum sebagai sebuah alat kekuasaan belaka. Meski tidak relevan, teori hukum murni Kelsen masih dapat digunakan. Namun, ya tidak boleh mutlak otonom 100%. Hukum haruslah bersifat heteronom. Artinya itu heteronom itu sendiri, hukum tidak boleh berdiri sendiri, tapi harus saling menopang dengan unsur yang lain seperti agama, moral, politik, ekonomi, dan juga sosial budaya. Dari norma dasar atau ground norm. Dalam pemikirannya tentang hukum, Carlsen juga memiliki satu gagasan yang mentereng, yakni pembahasan tentang norma dasar. Menurut Carlsen, segala macam peraturan yang berlaku dalam sebuah negara wajib bersumber pada norma dasar. Sebenarnya apa sih itu norma dasar? Jadi, norma dasar menurut pandangan Kelsen ialah sebuah norma yang menjadi induk dari segala norma yang berlaku dalam suatu negara. Norma dasar yang tertinggi dalam sistem hukum sebuah negara. Norma dasar inilah yang jadi fondasi dari segala macam norma atau peraturan yang berlaku dalam setiap pembentukan peraturan-peraturan. Wajiblah merujuk dan bertujuan pada norma dasar. Sebagian besar negara di dunia ini menjadikan konstitusi ataupun undang-undang negara sebagai norma dasarnya. Namun, bagi negara Indonesia, Indonesia norma dasar negara bukanlah konstitusi ataupun undang-undang 1945, melainkan adalah Pancasila. Tidak terlepas dari norma dasar, Kasan juga menggunakan teori hierarki norma atau Stefan Bau teori.
Teori ini berlaku dalam sistem tata urutan perundang-undangan. Sebenarnya apa sih itu teori hierarki norma? Jadi, menurut Klasen itu sendiri, sebuah norma ataupun peraturan yang terdapat dalam sebuah negara haruslah berjenjang ataupun bertata urutannya. Dari norma yang tertinggi sampai norma yang terendah. Dan dari hierarki norma ini, Klasen mengendaki upaya keberadaannya segala norma dalam sebuah negara haruslah berurutan dari norma yang tertinggi hingga yakni norma dasar itu sendiri sebagai pemuncak norma, untuk kemudian diturunkan pada norma-norma lain kedudukannya jauh lebih rendah. Tiap norma ya tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi kedudukannya, dan tidak boleh ada norma norma yang bertentangan dengan norma dasar. Walaupun bertentangan dengan norma dasar ataupun norma atau maka norma atau aturan tersebut tidak boleh atau tidak sah berlaku. Teori hierarki norma dipastikan berlaku dalam sistem hukum negara-negara modern. Hal ini dikarenakan tata urutan norma sangatlah berguna dalam penyelesaian para tantangan norma dalam sebuah negara. Dengan adanya teori hierarki norma, maka setiap norma yang berlaku dalam sebuah negara tidak saling tumpang tindih, tidak saling tumpang tindih. Selain itu, teori hierarki norma memudahkan para pembuat peraturan untuk menyusun peraturan-peraturan. Dengan adanya teori hierarki norma ini pula prinsip berlakukan norma peraturan yang lebih tinggi tingkatannya mengalahkan peraturan yang jauh lebih rendah atau lex superiori derograt legi inferiori dapat berlaku dengan baik. Pendapat saya tentang teori hukum Hans Kelsen. Meskipun ya kontroversial, pemikiran dari Hans Kelsen itu sendiri tetaplah relevan dalam diskusi hukum modern, terutama dalam konteks hukum internasional. Teori hukum dan teori hukum internasional, teori hukum dan filsafat hukum. Ia telah memberikan kontribusi besar dalam perkembangan pemikiran hukum positivistik dan pemahaman tentang hukum sebagai sistem norma yang hierarki. Terima kasih. Untuk selanjutnya, saya akan membahas teori hukum Roscommon. Teori hukum Roscommon. Profil dari Roscommon sendiri, ia adalah seorang ahli hukum dan dosen di universitas ternama di Amerika Serikat semasa ia hidup. Roscommon lahir pada 27 Oktober 1870 dan meninggal pada 30 Juni 1964. Ia pernah menjabat sebagai dekan Fakultas Hukum Universitas Nebraska 1903 sampai 1911 dan dekan Fakultas Hukum Harvard University 1916 sampai 1936. Roscommon telah mengungkapkan pendapatnya tentang hukum itu tuh dibagi menjadi dua tahapan. Yang pertama, hukum adalah sistem pengatur hubungan-hubungan dan penertiban tingkah laku manusia dengan menerapkan secara sistematis dan teratur kekuatan masyarakat yang terorganisir secara politis. Hukum sebagai seperangkat pedoman yang berwibawa atau dasar-dasar pengambilan keputusan yang dikembangkan dan diterapkan oleh suatu teknik tertentu yang memiliki otoritas berdasarkan cita-cita tentang ketertiban masyarakat. Masyarakat berdasarkan kedua tahapan yang dikemukakan oleh lingkungan ini, ditentukan oleh Roscommon, dengan jelas menunjukkan bahwa Roscommon memiliki pandangan yang realistis dan sosiologis terhadap hukum. Roscoe menekan definisi hukumnya merupakan realitas sosial untuk mengatur masyarakat. Negara ada untuk kepentingan umum, dan hukum hadir sebagai sarana utama untuk merealisasikan
tujuan itu. Menurut Roskopon itu sendiri, suatu masyarakat yang baik adalah masyarakat yang memperhatikan kepentingan umum. Teori kepentingan umum. Teori ini merupakan inti ilmu hukum sosiologisnya. Ia menyatakan kepentingan merupakan suatu keinginan atau permintaan yang ingin dipenuhi oleh manusia, baik secara pribadi melalui hubungan antar pribadi ataupun kelompok. Ide-ide pemikiran sosiologis Roskopon terhadap hukum, ia tuh menitik beratkan jika hukum itu memiliki tanggung jawab yang besar dan dalam penyelenggaraan kepentingan umum. Asas kepentingan umum diadakan tidak boleh merugikan hak individu sebagai kepentingan yang wajib dilindungi oleh hukum. Walaupun pada dasarnya ia menyadari betul bahwa kepentingan umum itu lebih diutamakan daripada kepentingan individu, walaupun pada dasarnya ia menyadari betul bahwa kepentingan umum itu lebih diutamakan dari kepentingan individu jika dia mati dengan baik. Orientasi original sosiologi Orskopon itu lebih ke arah tujuan-tujuan yang lebih bersifat praktis. Jadi dapat kita simpulkan berdasarkan beberapa pendapat Orskopon yang akan saya sampaikan berikut. Yang pertama itu membela apa yang telah dinamakan pelaksanaan hukum secara adil dan mendesak agar ajaran hukum harus dianggap sebagai petunjuk ke arah hasil yang adil bagi masyarakat dan bukan sebagai benar-benar yang dapat berubah. Yang kedua itu menelaah akibat-akibat yang aktual dari lembaga-lembaga hukum dan doktrin-doktrin hukum yang karenanya lebih memandang kepada lebih kepada bekerjanya daripada isi antraksnya. Yang ketiga, mengajukan studi sosiologis berkenaan dengan studi hukum untuk mempersiapkan perundang-undangan dan karena itu juga menganggap hukum sebagai suatu lembaga sosial yang perlu diperbaiki oleh usaha-usaha yang bijaksana guna menemukan cara-cara terbaik untuk melanjutkan dan membimbing usaha itu. Yang keempat, untuk menciptakan efektivitas studi tentang cara-cara membuat peraturan-peraturan dan memberi tekanan kepada tujuan-tujuan sosial yang hendak dicapai oleh hukum, bukannya kepada sanksi. Berdasarkan studi sejarah hukum sosiologis, yakni tentang akibat sosial yang telah dihasilkan oleh doktrin-doktrin hukum dan bagaimana cara menghasilkannya. Dan itu adalah yang kelima. Yang selanjutnya adalah kesimpulan teori hukum Roskopon. Berdasarkan pendapat tersebut, Roskopon itu sendiri mengakui bahwa suatu hukum yang baik adalah hukum yang ideal dan realistis, yang merupakan kombinasi dari paham idealisme dan juga paham pragmatisme. Paham idealisme itu merupakan elemen ideal yang berupa nilai-nilai spiritual dalam masyarakat, sedangkan paham pragmatisme itu sendiri merupakan sebuah unsur realitas sosial dari hukum berupa kebutuhan sosial dan juga penyesuaian. Selanjutnya adalah pendapat saya tentang teori hukum Roskopon. Meskipun demikian, pemikiran Roskopon itu sendiri tetap penting dalam pengembangan pemahaman tentang hubungan antara hukum dan masyarakat, serta peran hukum dalam mencapai keadilan sosial. Pandangannya tentang hukum sebagai alat social engineering telah mempengaruhi pemikiran hukum modern dan perdebatan tentang peran hukum dalam masyarakat. Terima kasih. Dan selesai sudah penyampaian pemaparan materi teori hukum yang dikemukakan oleh Roskopon.
Jeremy Bentham, dan Hans Kelsen yang telah saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan-kesalahan ataupun kekurangan dalam penyampaian yang saya lakukan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.